Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Kalau lu ingin serius membangun bisnis lu sendiri tanpa harus bekerja 9 to 5, lu harus tonton video ini sampai selesai. Hai, saya Omar, seorang digital marketer, entrepreneur, dan juga seorang business coach. Ya, pada video kali ini gue akan share kepada lu yang lagi galau, yang lagi kepengen punya sesuatu yang baru setelah kasus wabah ini. Ya, gue akan sharing kepada lu tentang bagaimana lu bisa dapat penghasilan secara online full 100% di rumah. Oke, pada waktu video ini dibuat ya kita dalam situasi dan kondisi yang mencekam ya, karena memang kita nggak bisa beraktivitas di luar, jadi kita harus full bekerja di rumah ya, di depan laptop, kemudian juga kita hanya mengandalkan jaringan internet gitu ya. Disitulah muncul pemikiran, terutama lu yang bisnis konvensional ya, lu akan berpikir, bisa nggak sih ya bisnis gue ini gue mulai bawa ke ranah online, ke ranah digital gitu ya. Ya karena ya udah terbatas sekali aktivitas kita secara langsung gitu ya. Dan itu mungkin kalau lo yang berbisnis dah. Buat yang kerja nih, mungkin juga lo mulai berpikir nih, kayaknya gue mesti mulai ngebangun nih, mesti mulai bisa berbisnis secara online juga gitu ya, mungkin serius juga nih belajar bisnis online gitu loh. Nah, pertanyaan yang muncul bisa jadi seperti ini, mungkin gak sih gue ngebangun bisnis gue 100% full time dari rumah? Jawabannya mungkin banget bro, mungkin banget. But gue mau ingetin dulu ke lu semua ya, gue pengen ingetin dulu ke lu semua bahwa ketika nanti lu memutuskan untuk membangun bisnis secara online, artinya lu harus siap pertama kerja keras selama 24 jam. Artinya sih bukan lu nggak tidur juga, nggak, maksud gue lu harus siap dia mikirin, kemudian juga ya ngelembur gitu ya. Terus juga lu harus prepare ada masa-masa di mana lu belum menghasilkan apa-apa, tapi lu tetap harus bekerja terus. Lu tetap harus continue ya, pantang menyerah gitu. Ini penting banget ya, supaya nanti lu bisa menghasilkan dan mencapai tujuan yang lu inginkan, ya kan? Nah, ini seru nih. Ini seru. Nah, tapi begini, kalau lu merasa bahwa video ini cocok buat lu, lanjutin nonton. Tapi kalau enggak, saran gue tetap ditonton. Ya iyalah, gue butuh view lu bro, gue butuh lu jadi subscriber gue juga. Kidding. Oke teman-teman, tahu nggak sih saat ini udah banyak banget ya profesi dan juga bisnis-bisnis yang bermunculan di digital ya, di online gitu ya, yang di situ memungkinkan lo untuk bekerja 100% full remote work istilahnya gitu loh, remote work gitu loh. Kerjanya bisa di mana aja, bisa di cafe, bisa di pantai, ya kan? Bisa juga di hotel, di kantor, bahkan di rumah gitu ya. Itu bisa lo lakukan selama lo punya laptop, lo punya smartphone, dan lo ada jaringan internet gitu loh. Dan itu memungkinkan banget, dan orang kerja remote tuh sekarang udah banyak banget gitu ya. Bahkan kalau lo lagi liburan sekalipun lo tetap bisa bekerja gitu loh. Traveling, sambil lo traveling juga lo bisa gitu. Dulu apa aja sih pekerjaan yang bisa dilakukan seperti itu, apa aja nih? Nah, ini yang mau gue sharing ke lo semua. Tapi ada satu hal dulu yang perlu lo yakinkan, bahwa ketika ini kan gak gampang nih ya, ketika lo menemukan hambatan, lo harus yakin bahwa you can do it. Gitu loh. Gue sharing aja ya, waktu pertama kali gue masuk ke dunia digital ini sendiri, itu sebagai newbie, sebagai orang yang baru masuk di dunia ini, itu bener-bener buat gue tuh satu perjuangan banget ya. Pertama usia gue ini udah lumayan ya, nggak muda lagi lah gitu ya.
Disitulah alhamdulillah gue ketemu dengan teman-teman komunitas bisnis SB1M ya, bisnis online SB1M. Itu banyak mentor-mentor gue yang usianya itu jauh di bawah gue gitu, dan mereka keren lah, pinter-pinter gitu ya. Gue belajar banyak dari mereka, akhirnya gue dibimbing sampai gue bisa gitu loh. Dan itu very painful karena gue baru bisa tuh sekitar 3-4 tahun kemudian gue baru bisa gitu, karena memang pada saat itu banyak keterbatasan yang gue punya. Berikutnya yang gue mau sampaikan ke lu juga, lu harus siap untuk ya investasi secara uang, pikiran, waktu, tenaga. Lu harus siapin itu semua, karena kalau enggak lu nanti jadi setengah jalan, nggak ngasilin, setengah jalan akhirnya mundur kayak gitu loh. Oke, kita langsung aja ya. Apa saja sih yang udah gue lakukan? Jadi gue sharing ke lu semua apa yang udah gue lakukan ya. Masalah nanti ada alternatif source of income lainnya, itu nanti lu bisa cari ke tempat lain, lu bisa source ke tempat lain. Tapi ini di sini gue akan bicara apa yang sudah gue lakukan. Oke, yang pertama affiliate marketing, sekolah online. Ya, alhamdulillah sampai saat ini gue tergabung di SB1M ya, sebuah komunitas yang menurut gue keren banget. Di situ gue bisa belajar bisnis online, digital marketing itu dari para ahli ya, dari para mentor-mentor. Nah, affiliate marketing itu apa sih? Jadi affiliate marketing itu adalah sebuah bisnis yang bisa kita lakukan ya, dengan kita mendaftar ke satu apa ya istilahnya ya, product maker ya. Karena yang kita jual ini sebenarnya produk digital. Ya, bisa sekolah online, bisa software, bisa membership segala macam seperti itu. Nah, ini kita jual, kita dengan cara kita mendaftar dulu, lalu kita akan diberikan link affiliate ya, diberikan link affiliate. Dari situ kita nanti mempromosikan, membroadcast link affiliate tersebut. Nah, nanti kan ada yang tertarik nih, misalnya ada yang mau ikut join sama kita, lalu mereka membayar. Dari situ kita mendapatkan komisi affiliate. Nah, itulah kita bisa mendapatkan penghasilan. Sama nih ketika di SB1M begitu, karena gue udah jadi member di situ, terus gue punya link affiliate, gue ngebangun traffic sendiri, gue iklan di Facebook, iklan di Google, iklan di YouTube. Begitu ada orang yang mau daftar, nah disitulah gue mendapatkan komisi affiliate. Kelebihannya di bisnis ini adalah lu nggak perlu nyetok barang ya, nggak perlu punya customer service gitu loh. Pokoknya nggak pusing-pusing ngurusin hal-hal teknis gitu ya. Jadi kerjaan lo adalah lo mau promosikan, lo beriklan, sehingga akhirnya nanti lo bisa dapat penghasilan dari situ. Terus source of income kedua yang gue dapatkan ketika gue melakukan digital marketing atau kerja dari rumah adalah gue jadi YouTuber. Wah, ini sebenarnya berat banget ya. Pertentangan ini tuh pada saat itu tuh, pada waktu gue mulai jadi YouTuber tuh, banyak yang bilang tuh, lo ngapain sih, lo udah tua gitu masih mau jadi YouTuber lah apalah gitu loh. Dibilang norak lah, dibilang apa sih gitu loh, nggak ada bisnis, nggak ada ya, pokoknya banyak hal-hal negatif yang gue terima ketika gue memulai sebagai seorang YouTuber. Tapi intinya gini, intinya adalah ketika gue memutuskan untuk membangun channel YouTube gue, yang gue jadikan patokan adalah pada saat itu gue melihat ada salah satu mentor di SB1M yang dia punya ribuan video di YouTube. Bayangin, punya ribuan video yang kalau menurut gue itu traffic ya, itu menjadi satu aset digital yang luar biasa banget gitu ya. Dan lagi kita juga bisa lihat sekarang ini, kita lihat para selebritis ya, bahkan juga para YouTuber yang mereka punya subscriber cukup banyak, itu luar biasa. Mereka sudah seperti punya market sendiri gitu loh. Bahkan ketika gue pelajari lebih jauh lagi dari Russell Brunson ya, ownernya ClickFunnels, itu dia bicara tentang traffic. Ada 3 jenis traffic ya, traffic yang lo apa istilahnya ya, traffic you don't own, traffic you own, dan traffic yang ada 3 traffic ya. Intinya yang harus kita bangun adalah traffic yang kita punya gitu loh. Nah, subscriber itu adalah salah satu dari traffic yang kita punya. Nanti gue akan jelaskan di video terpisah ya tentang ini ya. Tapi intinya gitu ya. Jadi kita yang ngebangun seperti membangun kolam market gitu loh. Kolam buyer, kolam potensial buyer, kolam leads gitu loh. Nah, disitulah nanti kita akan ngebangun yang namanya funneling. Ya. Next lah kita akan bahas itu.
Nah, gue masuk jadi YouTuber ya, di situ gue dapetin AdSense sebenarnya. Ya. AdSense itu adalah program yang dikeluarkan oleh Google ya. Nanti kalau video kita dirasa udah memenuhi syarat ya, ada 1000 subscriber, kemudian ada 40.000 jam view, kita diberikan link iklan-iklan dari pengiklannya yang beriklan di Google dan di YouTube gitu loh. Disitulah nanti kita dapat komisi. Walaupun untuk saat ini terus terang gue belum begitu banyak subscriber gue, tapi sudah adalah penghasilan dari situ, dan gue terus akan bekerja terus sampai nanti bisa jadi full time YouTuber seperti itu. Tapi ada tapinya ya, sebenarnya gue kok mau bicarain tentang YouTube ini nanti mungkin di video terpisah ya. Yang gue dapetin sebenarnya bukan dari AdSense aja, traffic tadi itu yang penting sebenarnya ya. Oke, terus yang berikutnya apa sih yang bisa gue lakukan dengan gue mempelajari digital marketing gitu ya, mengerti tentang ini semua, bekerja dari rumah gitu ya. Gue juga sekarang ada satu unit usaha gue, yaitu di digital agency. Nah, digital agency ini adalah gue membantu para pebisnis ya kan, yang ingin bisnis itu berkembang gitu ya dengan menggunakan digital marketing. Jadi digital marketing ini nanti kita belajar tentang Facebook ya, Facebook advertising, kemudian Instagram marketing, Google Ads gitu ya, terus YouTube marketing, segala macam lah. Intinya adalah bagaimana kita bisa menjangkau market lebih luas gitu ya. Nah, ini skill ini bisa kita gunakan untuk membantu orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang mereka ingin meningkatkan omsetnya, meningkatkan penjualannya menggunakan digital marketing. Dan ini kalau gue bilang juga seru ya, karena modal kita adalah skill tanpa harus punya stok dan macam-macam seperti itu. Oke, kemudian ya, dan gue juga sekarang punya beberapa klien yang gue bantu untuk mereka jualan rumahnya, jualan jasanya segala macam menggunakan digital marketing gitu loh. Terus dari situ ya, karena udah punya authority ya, sedikit authority gitu ya, walaupun belum sejago master gitu ya, gue juga menjadi digital marketing trainer ya. Beberapa kali gue bikin public course ya, public seminar, public workshop, orang yang mau belajar Facebook ya kan, ada yang belajar YouTube, kemudian ada yang mau belajar tentang Instagram gitu ya. Seperti itu sih. Jadi lu bisa nih, jadi penghasilan juga tuh lumayan juga loh gitu loh. Karena banyak banget orang yang pengen belajar tentang digital marketing. Ya, ini menjadi source of income. Bahkan sekarang gue juga lagi bikin online course sendiri. Ya, itu juga nanti bisa jadi passive income gue gitu loh. Gue akan bikin satu course ya, nanti dijual, ya akan jadi passive income. Kemudian yang berikutnya adalah, nah ini sebenarnya yang juga lagi gue bangun, business coaching. Jadi skill gue salah satunya adalah gue punya sertifikasi seorang coach ya, business coach ya dalam hal ini. Nah, ini juga gue bisa menawarkan ke orang-orang untuk membantu mereka dalam membangun bisnisnya mereka, sehingga mereka punya tujuan yang jelas, punya step-step yang jelas, kemudian punya orang yang membantu untuk meng-guide dia sampai ke tujuannya kayak gitu. Dan gue melakukan atau mencari klien gue itu menggunakan ini, ada YouTube, kemudian website, sosial media gitu ya, gue pakai juga itu gitu. Dan alhamdulillah juga sekarang karena marak orang menggunakan fasilitas belajar jarak jauh gitu ya, ini semakin memperkuat orang untuk mereka mau belajar secara online. Nah, ini keren banget. Ini bisa kita kembangkan kayak gitu. Oke, itu tadi jenis-jenis source of income-nya. Nah, gue pengen banget lengkap banget gue kasih di video gue kali ini. Nah, terus biasanya ada pertanyaan gini, terus gue harus mulai dari mana gitu, platform apa yang harus gue pakai gitu. Nah, bicara platform ya, banyak banget nih sebenarnya di online tuh, banyak banget. Lu ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter, ada YouTube, ada LinkedIn, ada
Snapchat, macam-macam lah gitu. Bahkan terakhir ini ada TikTok gitu ya. Nah kalau gue sendiri, karena itu udah terlalu banyak di luar sana ya, terlalu gimana, kita mulai dari mana gitu. Akhirnya gue selama ini yang gue pelajari adalah ya kita harus fokus ya. Nah yang gue mau share saat ini tuh gue fokus hanya di 3 platform, karena menurut gue itu yang gue bisa itu loh. Terserah kalau lu nanti lu bisa ada banyak, bisa 10 platform gitu, silakan aja jalanin. Tapi saran gue sih memang kita mulai dari yang kita bisa dulu gitu loh. Nah kalau gue memilih 3 ya, yang pertama Facebook, kedua Instagram, ketiga YouTube. Nah ini yang gue bisa gitu loh. Nah terus pertanyaan berikutnya adalah, pertimbangannya apa sih gue memilih ketiga platform ini? Nah kalau ini bicara tentang gue ya, mungkin nanti lu sendiri bisa merefleksikan lu bisa memilih sendiri, lu bisa cari pertimbangan sendiri. Nah kenapa gue memilih platform tersebut? Pertama gue lihat dari sisi kenyamanan ya, dan memang karakter gue mungkin seperti itu. Ketika gue ngupdate, upload dan respon di platform yang gue pilih tadi, ya kayak misalkan ini Facebook gitu. Facebook tuh gue senang banget gitu loh, karena di Facebook gue bisa menuangkan ide-ide, mendapatkan engagement secara langsung, gue bisa ngobrol sama teman-teman gue dan sama target market gue gitu ya, di Facebook account, kemudian di fanpage, di Facebook group ya. Nah plus di Facebook itu juga gue bisa ngebangun brand authority gue gitu loh, personal gue sebagai seorang coach, sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang digital marketer. Di situ. Itu kenapa gue suka banget sama Facebook. Lagi di Facebook tuh kan lengkap banget gitu ya. Gue mau tulis panjang lebar juga bisa ya kan. Mau sharing video, mau sharing foto juga bisa gitu loh. Walaupun banyak yang bilang ini mainannya zaman old, tapi keren banget sih kalau gue bilang Facebook itu sendiri ya. Belum lagi ada Facebook Ads, itu juga salah satu pertimbangan gue masih bermain di Facebook. Kemudian yang kedua, IG. Kenapa gue juga masuk ke IG? Ini IG sebenarnya kalau menurut gue sih cukup challenge ya, karena lu hanya posting foto, kemudian juga sangat terbatas sekali, tapi lu harus bisa mendapatkan perhatian orang gitu ya. Nah di IG sendiri ini gue ngeliatnya sih IG ini bagus banget dari sisi filterisasi secara market ya. Kalau gue bilang dia lebih bagus dari Facebook dari sisi itunya, ketika ngiklan gitu ya. Gue sebenarnya prefer kalau ngiklan di Facebook sama IG, gue lebih prefer ke IG sebenarnya. Karena mungkin IG itu lebih eksklusif sedikit lah gitu loh. Ya. Lu bisa lihat lah, nanti lu bisa cek sendiri. Nah, di sini pun gue juga, karena gue baru mulai masuk, follower gue belum begitu banyak, gue masih belajar terus. Tapi yang menariknya, gue pernah closing beberapa kali itu dari IG itu, dan itu yang buat gue tuh excited banget gitu loh. Ternyata IG itu buat jualan powerful juga gitu ya. Ya kayak gitu. Nah terus favorit gue tuh ada di YouTube sebenarnya. YouTube itu kalau gue bilang, gue tuh udah bisa ngasilin berapa ya, walaupun bukan dari AdSense-nya gitu, gue dapat justru dari apa istilahnya, broadcast-nya, dampaknya adalah gue lebih dikenal sama orang gitu loh. Ya bukan maksudnya terkenal sih, tapi di niche gue, di market gue, orang tuh lebih mengenal gue gitu loh, terutama di niche properti gitu ya. Dan yang gue senangnya dari YouTube itu lo perkembangannya organik. Begitu lo mulai dapat 1, 2, 10, 100, 1000 subscriber, selama lo rutin aja ya, nggak harus setiap hari gitu ya, seminggu sekali gitu ya, lo update, lo punya video, itu subscriber tuh naik terus. Sehari bisa 10, 20 gitu, tanpa lo harus beriklan ya. Walaupun sampai sekarang gue juga belum nemuin cara nih gimana tuh, kayak ada beberapa influencer di luar sana tuh dia bikin satu video tuh bisa view-nya dahsyat gitu, walaupun mungkin dia subscriber belum begitu banyak juga gitu. Gue belum ketemu tuh, sampai sekarang masih gue pelajarin. Nah salah satu ini sekarang gue lagi pelajarin ini, gue bikin video panjang. Gue pengen tahu gimana resultnya nih gitu loh ya, kayak gitu. Dan YouTube tuh kerennya itu tadi, lu diemin subscriber lu naik terus kayak gitu. Dan yang keren itu tadi sih, tampang lu kelihatan, emosi lu kelihatan ya kan, lu bener-bener real di situ. Orang ngelihat realistisnya lu, nggak ditutup-tutupin. Lu nggak harus kayak foto gitu kan, lu mesti
berulang-ulang gitu. Tapi kalau di sini lu bener-bener menampilkan apa adanya lu gitu loh. Kayak gitu sih ya. Nah terus gimana supaya gue bisa eksis nih di channel gue gitu ya, karena terus terang nggak gampang juga nih muncul di YouTube gitu, bersaing sama selebriti, sama YouTuber yang udah terkenal gitu ya. Terus gimana caranya gue bisa survive di sini? Ya sebenarnya ini kuncinya dari bisnis online itu sendiri ya, lu harus fokus di satu niche ya. Ya karena gue bisnis coach ya, dari awal gue membangun channel ini gue mikirnya kalau gue tampil sebagai seorang bisnis coach ya, gue akan bersaing sama bisnis coach yang sudah terkenal banyak banget di luar sana gitu. Terus gimana caranya nih? Wah, akhirnya gue turunin, gue masuk di dunia properti. Ya udah, gue jadi properti bisnis coach ya. Itu pun ketika gue ke situ, waduh, gue bersaing sama guru-guru yang hebat yang udah terkenal gitu. Akhirnya gue cari celahnya lagi di mana. Nah, gue masuk di bagaimana cara jualannya gitu. Nah ini juga seru banget. Dari situlah mulai ada orang yang merespon, komen, like, ya, share, subscribe. Nah itu situlah gue mulai mengembangkan channel gue itu sendiri. Kayak lo nanti kalau lo masuk ke dunia YouTube itu sendiri, ya lo harus fokus di satu niche. Kayak gitu. Nah terus apalagi nih ya kan, tadi milih platform. Nah terus yang berikutnya lu harus punya good content sih kalau gue bilang. Jadi di dunia online sekarang tuh jangan lagi lu berprinsip kayak zaman dulu ya. Zaman dulu awal-awal kita bermain di digital marketing itu mainnya nyepam ya. Jadi lu mau ngambil dari mana ya, itu sih ada aliran seperti itu, cuman gue nggak ke yang situ gitu ya. Kalau gue lebih saranin lu punya good content, artinya lu fokus di niche lu, fokus di target market lu, lalu produce good content, maka nanti otomatis lu akan direspon sama orang. Jadi kalau bahasa gue sebenarnya lu harus punya story come first. Lu mesti punya story A, B, C, D sampai ke ujungnya seperti apa. Nah itulah yang nanti akan menciptakan good content. Nah terus berikutnya apa? Nah ini juga nih tadi ya, subscriber, kita biar subscriber, follower segala macam. Jadi ini eranya memang era tribes, eranya komunitas. Jadi lu harus bangun tuh yang namanya komunitas. Gue sendiri kalau sekarang tuh ada di Facebook group, ada juga di WA group, ada juga di Telegram. Cuma Telegram gue belum begitu aktif. Udah lumayan sih, udah ada lumayan komunitas yang gue bangun di situ. Nah, kenapa lu butuh komunitas? Karena ketika lu produce konten, ketika lu merilis sesuatu produk, lu butuh komunitas itu gitu loh, untuk mereka merespon. Ya. Dan dengan adanya komunitas, engagement lu dengan mereka itu akan jauh lebih bagus. Nah, gue yakin juga nih teman-teman yang sering banget nontonin video gue itu karena mereka sudah bergabung di komunitas gue gitu loh. Walaupun terus terang gue belum tahu nih gue mau monetize apa, gue mau menghasilkan apa dari komunitas itu, tapi itu dulu yang gue bangun ya. Jadi ketika nanti ada satu hal yang gue lakukan, gue udah punya masanya, gue udah punya marketnya kayak gitu. Walaupun gue bukan tipikal yang gue mau memeras itu loh, artinya enggak, tapi gue pengen kasih satu nilai plus ya ke teman-teman yang ada di komunitas gue itu sendiri. Gue pengen terutama para broker properti supaya mereka naik kelas kayak gitu. Oke, nah terus keuntungannya ketika lo punya komunitas tadi, lo akan jadi seorang expert, ya. Akan jadi seorang expert, tapi juga lo harus membangun diri lo. Ketika lo udah punya follower tuh, wah, lo mesti belajar, lo mesti menjawab pertanyaan, lo mesti advice. Ada yang tiba-tiba kontak advice ke lo. Nah, lo harus jadi expert. Ya, mau nggak mau harus belajar, harus terus belajar, harus terus mencari mentor kayak gitu, sehingga nanti lu akan dikenal sebagai expert di bidang apa. Nah karena expert gue di bidang business coaching, kemudian di sales coach ya, ya disitulah gue muncul sebagai brand expert di bidang tersebut ya. Sekarang juga ada beberapa yang ngobrol sama gue dan jadi klien gue juga ya, di developer properti, ada juga di marketing segala macam ya, di branding juga kayak gitu.
Nah, itu nanti membuat kita menjadi authority di project tertentu, di subjek tertentu gitu ya. Seperti itu. Nah, ini lu nanti jadi mantep banget. Terus yang terakhir, nah ini juga penting. Jadi teman-teman jangan sampai nanti udah mulai di bisnis ini, ya kan, ada namanya tuh istilahnya tuh shiny object syndrome. Maksudnya tuh gimana? Ya lu udah masuk di bisnis ini, tiba-tiba ada orang nih main Shopify. Wah, ikut main Shopify, affiliate marketing situ. Kemudian ada yang lagi main YouTube, bisa ngasilin earning sekian sekian sekian, lu main YouTube. Terus ada yang lagi bikin toko online, lu ikut toko online. Nah, jangan sampai seperti itu. Kalau saran gue, lu dari awal memang lu sudah mempersiapkan lu mau di niche apa tadi. Lu mau fokus di bisnis apa, ya. Nah, lalu learn how to build the business. Learn, bener-bener belajar kalau menurut gue ya. Jadi lu tahu banget bagaimana membangun bisnis dari A sampai Z. Jadi lu nanti nggak akan berhenti di tengah jalan dan pindah ke sesuatu yang lebih menarik. Walaupun dalam hal ini flexibility juga penting ya. Lu juga jangan kaku-kaku banget gitu ya. Kayak gue menemukan niche gue ini tuh awalnya tuh dari perjalanan juga ya, nggak langsung ujuk-ujuk gue masuk di niche ini gitu loh ya. Walaupun tetap di bidang yang sama ya, gue di bidang properti. Awalnya gue mau ngajarin orang tentang gimana jadi developer properti, ternyata itu viewernya nggak begitu banyak. Gue turunin lagi sampai gue ketemu ngajarin orang untuk menjadi sales yang keren kayak gitu sih yang bisa gue share ya. Memang ini singkat ya, gue hanya memberikan poin-poinnya aja. Bisa jadi lu cocok ya dengan apa yang gue sampein, tapi gue yakin lu akan punya cara lu sendiri, lu akan nemuin source of income lu sendiri, lu akan menemukan pola lu sendiri ya. Tugas gue hanya men-share apa yang sudah gue lakukan sehingga nanti bisa menginspirasi lu semua. Nanti kalau lu punya pertanyaan ya, kalau lu punya kegalauan apapun ya, lu komen aja di bawah. Gue akan siap semampu gue untuk menjawab ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol dan bantuin aja share ke teman-teman yang lain. Semoga ini bisa jadi bermanfaat ke teman-teman lain. Jadi gitu ya, see you at the top. Semoga sukses dan keep moving. Let's see you after this wabah corona ini. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.